Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GBI Samirono. Pagi hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah dari rumah-rumah. Tapi biarlah itu tidak menghalangi setiap kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Pagi hari ini mari kita mencari wajah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha hadir dimanapun kita berada. Dia Allah yang sanggup untuk melawat setiap kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dan setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
bersyukur kami memiliki Allah yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami mau berkata, kami mau terus menaruh iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Engkaulah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Kami berdoa pagi hari ini setiap kami boleh dipulihkan. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kau melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersukacita, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, sekalipun banyak tantangan, kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
Bapak Ibu Saudara, walaupun saat ini kita mengalami banyak pergumulan tantangan dalam hidup kita, namun kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ketika kita bersepakat, ketika kita berdoa, ketika kita percaya, kita dengan iman, kita yakin bahwa mujizat itu akan dinyatakan dalam hidup kita, hidup setiap kita. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Apa yang mustahil bagi kita itu tidak mustahil bagi Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa dengan iman, kita yakin bahwa mujizatnya akan dinyatakan bagi setiap kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan penuh iman. Katakan, tidak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna
mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi benih yang ditabur di tanah yang baik, yang akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang sangat indah bagi kita semua. Walaupun dengan segala keterbatasan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita beribadah sudah 1,5 tahun ya kita mengalami keterbatasan dalam beribadah, tetapi biarlah roh kita tetap bersemangat, ya hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati, boleh menguatkan setiap kita, membangkitkan setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya, yang akan saya ambil dari Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kemudian saya akan lanjut di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu sepakat mendatangkan berkat. Dari bacaan tadi ya ada kata sepakat, ya ada kata seia sekata, ada kata sehati sepikir, ada di sini kita erat bersatu. Sepakat ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Sepakat mendatangkan berkat. Berkat apa Bapak Ibu? Ya, hari-hari ini ya kita tahu situasi bangsa kita. Kita perlu bersepakat untuk mendatangkan berkat, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan, berkat pemulihan buat bangsa ini, berkat keamanan, berkat pertobatan buat bangsa ini. Ketika kita sepakat Bapak Ibu untuk menyenangkan hati Allah, maka hal itu berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, sepakat dalam hal apa saja? Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu pertama, sepakat dalam membangun misbah Tuhan. Mari kita akan baca di dalam kitab Samuel ya, 2 Samuel pasal yang ke-24. Ya, saya tidak akan baca semuanya, tetapi dari kisah Daud ini ya, kisah Daud dalam membangun misbah Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu ya, di sini ayat yang pertama dikatakan bahwa bangkitlah ulah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel
dan orang Yehuda. Kemudian saya akan baca ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kemudian di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan menimpa aku dan kaum keluargaku. Kemudian saya akan baca ayat yang ke-18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu. Ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa ya. Kisah ini bisa menjadikan sebuah pengalaman bagi pelajaran bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yoab dan para panglimanya disuruh oleh Daud untuk menghitung orang Israel dan Yehuda. Ya. Titah Raja Daud dengan terpaksa diikuti oleh Yoab dan para panglimanya. Dan hasil daripada penghitungan, orang Israel ada 800.000, Yehuda ada 500.000. Mereka adalah orang-orang kepercayaan yang dapat memegang pedang. Setelah penghitungan itu, Bapak Ibu, dikatakan ayat yang ke-10 tadi, maka Daud berdebar-debar karena menghitung rakyat. Dia berkata, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Ada 3 perkara yang diperhadapkan oleh Daud ketika Daud melakukan sebuah kesalahan. Mungkin kalau ini secara awam, Bapak Ibu, ya, untuk menghitung rakyat itu hal yang biasa. Tetapi yang dilakukan oleh Daud itu sangat tidak berkenan. Yang dilakukan oleh Daud itu bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun itu hal yang biasa, tetapi karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka itu merupakan hal yang sebuah kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Daud. Dan ketika dia mulai berdebar-debar hatinya, dia merasa sangat berdosa. Ya. Dia merasa sangat berdosa. Dia bukan hanya merasa, tetapi dia membuat satu pengakuan di hadapan Tuhan bahwa dia sudah berdosa karena melanggar firman Tuhan. Kemudian Tuhan memperhadapkan 3 perkara karena Daud telah berdosa untuk memilih. Ya. Yang pertama, ya, di dalam ayat yang ke-13 bagian B, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kamu sampaikan kepada yang mengutus aku. Kemudian Daud menjawab, ya, kiranya Tuhan, ya, hatiku sangat susah, ya, berkata kepada Gad, hatiku sangat susah, biarlah kita jatuh di tangan Tuhan, bukan jatuh di tangan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan mendatangkan penyakit sampar akhirnya ya. Akhirnya Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Daud memilih untuk jatuh di tangan Tuhan, dan Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel ya. Dengan dari pagi ya, penyakit sampar itu dari pagi sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Waktu itu terdapat 70.000 orang meninggal. Malaikat ada di tempat pengirikan aura waktu itu, ketika dia sedang mengacungkan ya, ketika sedang mengangkat tangannya untuk mendatangkan musibah itu, untuk mendatangkan penyakit sampar itu. Kemudian ayat 17 dikatakan bahwa Daud melihat malaikat itu dan dia berkata, sekali lagi dia katakan kepada malaikat itu, sesungguhnya aku telah berbuat dosa dan aku telah membuat kesalahan. Ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Gad mendapat firman Tuhan dan berkata kepada Daud, pergilah Daud, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Pergilah, dirikanlah. Daud mendapat perintah Tuhan, mendapat firman lagi, pergilah, dirikanlah tempat mezbah bagi Tuhan. Daud menanggapi firman itu. Daud pergi sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan lewat Gad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud menyadari akan kesalahannya, kemudian dia minta ampun. Dia punya tekad untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Ada tindakan nyata ya, untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Daud mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Daud berdoa dengan sungguh-sungguh. Daud berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sehingga tulah itu berhenti. Daud bersepakat dengan bangsa Israel untuk membangun mezbah Tuhan, dan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ayat 25 dikatakan, lalu Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah ini merupakan tindakan yang boleh menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Daud memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, yang dialami oleh Daud waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia ambil sebuah tindakan yang sangat berkenan kepada Tuhan. Sekarang tindakan apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu sebagai orang percaya ketika ada wabah penyakit terjadi di negeri kita, terjadi di suatu negeri? Apa yang kita kerjakan sebagai orang-orang percaya? Daud melakukan, mendirikan mezbah Tuhan, membangun mezbah Tuhan. Membangun, Bapak Ibu, itu bisa merenovasi karena sudah ada, tetapi sudah ada yang mulai rusak ya. Sudah ada bangunan dan sudah mulai ada yang rusak dan direnovasi. Kalau mendirikan itu berarti belum ada. Nah,
Ini adalah hal yang serius Bapak Ibu, harus dimulai dari kesadaran, dimulai dari keinginan, haus dan rindu berjumpa dengan Tuhan untuk mendirikan mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan apa Bapak Ibu? Mezbah doa pribadi. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita ada mezbah bagi Tuhan, mezbah pribadi bagi Tuhan? Mezbah doa keluarga. Sudahkah kita sepakat dalam keluarga kita untuk bersama-sama mendirikan mezbah keluarga dengan seluruh anggota keluarga? Mendirikan mezbah bagi Tuhan juga bisa mezbah doa dalam gereja, ya, secara bersama-sama di dalam gereja. Bapak Ibu, ini bukan sekedar hanya sebuah peringatan bagi kita, artinya kita diingatkan untuk melakukan mezbah doa, ya, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus betul-betul menanggapi, ya, harus betul-betul ada tindakan, harus ada waktu khusus untuk Tuhan, diatur dengan baik waktu kita. Cari waktu, sebaiknya misalnya pukul berapa semua keluarga bisa berkumpul semua dalam rumah itu, kemudian kita mengadakan mezbah keluarga. Jadi kita harus berani bayar harganya, artinya ada tekad, ya Bapak Ibu, ada tekad. Ya, mungkin kesibukan pribadi yang begitu banyak, pekerjaan yang begitu banyak, kita harus membayar harga segala keangkuhan kita, ego kita, kesombongan kita, dan lain-lain. Mungkin kita sudah merasa bisa segalanya. Mari kita rela untuk membayar harganya. Harus berani rela kita korbankan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Gereja Bethel Indonesia, Bapak Ibu, setiap hari itu ada yang namanya menara doa. Menara doa bisa dilihat ya lewat YouTube, ya, streaming di situ, ya. Ada menara doa setiap hari. Bapak Ibu bisa mengikuti dari situ, sungguh luar biasa. Banyak pujian, penyembahan firman Tuhan. Ya, saya sering mengikuti menara doa. Memang kalau yang namanya doa Bapak Ibu tidak banyak yang suka. Saya lihat ya dari situ yang sudah menyaksikan itu kira-kira karena itu tingkat nasional, ya, hanya kira-kira 300 sekian, ya, 300 lebih, 300 sampai 400 orang. Tetapi kalau ada YouTube yang lain, ada kesaksian, ada khotbah-khotbah yang lain, itu banyak yang ikuti, bisa ribuan, bisa jutaan, ratusan ribu dan sebagainya. Menara doa bisa diikuti, luar biasa, ya. Gereja Bethel Indonesia memberikan kesempatan kepada kita, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, untuk memberikan waktu untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan lewat menara doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah juga mengadakan doa bersama dengan lintas agama, ya. Jadi ada gerakan secara virtual lewat untuk doa buat bangsa ini, kegerakan doa. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja kita? Kita tidak boleh tinggal diam Bapak Ibu, atau kita acuh tak acuh, atau kita berpikir itu bagian atau tugas dari hamba-hamba Tuhan, tugas daripada pelayan-pelayan Tuhan.
Mesbah bagi Tuhan, mesbah doa itu. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi negeri ini. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan pasti Bapak Ibu akan dengan sukacita mendirikan mesbah bagi Tuhan. Mari kita semua, ya kita semua anak-anak Tuhan ambil bagian. Bukan sekedar tahu apa itu mesbah bagi Tuhan, tetapi lakukanlah untuk mendirikan mesbah Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga, dalam gereja ini, sehingga doa kita dijawab dan wabah yang ada di negeri ini berhenti. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ketika kita bersepakat. Daud tadi bersepakat, ya, punya tekad untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa bangsa Israel. Bukankah ini juga merupakan kerinduan kita semua, bangsa Indonesia, kerinduan kita umat-umat Tuhan, semua orang yang ada di negeri ini. Mari umat Tuhan, kita dirikan mesbah bagi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, sepakat dalam hal apa? Sepakat dalam hal memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan bisa secara pribadi, memuliakan Tuhan bisa secara kelompok, dalam keluarga, dalam gereja, dengan saudara-saudara seiman kita. Nah, bagaimana caranya untuk memuliakan Tuhan? Ya, kita harus dengan cara hidup yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang mau memuliakan Tuhan harus berusaha untuk hidup benar, hidup taat dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup benar, maka orang yang sudah percaya dan yang belum percaya kepada Allah, mereka akan dapat memuji Allah dan mengenal Allah melalui kehidupan kita. Hidup benar harus diawali dengan terus mendengar firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, bahkan membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Untuk memuliakan Allah kita, Bapak Ibu, kita harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus terus mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Coba saya akan bacakan di dalam 2 Tawarikh, ya. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-17. 2 Tawarikh 7 maksud saya, 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin Bapak Ibu. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri dan terus mencari wajah Tuhan, bahkan berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
senantiasa bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya ketika kita beribadah di gereja. Bersekutu dengan Tuhan artinya setiap pribadi anak Tuhan ada hubungan, ada relasi, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari waktu ke waktu tentunya ya. Tinggal dalam Kristus, hidup dalam Kristus, hidup bersama dengan Kristus. Kemudian untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu, kita harus rela dibersihkan dari perkara-perkara yang sia-sia. Artinya kita rela bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita, dari cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus rela meninggalkan itu. Hidup kita harus rela dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menghasilkan buah harus ada upaya, harus ada upaya untuk kita dibersihkan oleh Tuhan, bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Buah pertobatan kita akan memuliakan Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau bertobat, Bapak Ibu, terus hidup di dalam dosa, tidak memuliakan Tuhan, jelas tidak memuliakan Tuhan, tetapi sebaliknya mereka akan mempermalukan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita hidup memuliakan Tuhan lewat perkataan, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, lewat kasih kita, lewat iman kita, lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, lewat ketekunan kita kepada Tuhan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita memuliakan Tuhan, terus memuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan mulut kita memuji, tetapi dengan perbuatan, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, ketekunan kita. Itu adalah wujud kalau kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita sepakat, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, sepakat untuk hidup memuliakan Tuhan dengan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, sepakat dalam hal apa? Sepakat untuk berdampak, sepakat untuk jadi berkat. Saya akan baca di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Matius 22. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tuhan Yesus menjelaskan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa inti dari kitab suci adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Artinya kehidupan kita harus berkenan kepada Allah dan berdampak bagi perluasan kerajaan Allah dan juga bagi sesama manusia. Kita tidak hanya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Apabila orang-orang percaya sepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya akan berdampak bagi banyak orang, berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi
bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya berdoa, ya, kita bertekad untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Rom 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Semua orang yang beriman kepada Yesus harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kita sebagai saudara-saudara seiman harus ada ikatan kasih, ya, ikatan kasih di antara kita. Halo Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dalam keadaan sehat hari ini, walau sekarang ini ya, kita masih dalam situasi pandemi seperti ini, ya, masih mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi bersyukur Bapak Ibu, ya, bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan hidup. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk berdampak bagi orang lain. Amin. Kita harus terus memperhatikan pekerjaan Tuhan. Pelayanan harus terus berjalan. Pelayan-pelayanan juga tidak boleh berhenti untuk melayani Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu sering melihat video, ya, kita bisa melihat ya di sana video-video yang membangun iman. Banyak orang yang bertobat dengan adanya ibadah virtual. Banyak orang yang bebas untuk mendengar firman Tuhan. Dari mana, dari siapapun, bebas untuk mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa mendengar firman Tuhan bukan hanya ibadah hari Minggu di tempat ini, tapi setiap hari, setiap saat Bapak Ibu bisa mendengar firman Tuhan dari mana dan oleh siapa bisa Bapak Ibu pilih, ya, bebas untuk mendengar firman Allah, mendengar kesaksian-kesaksian, melihat lewat video. Jadi tanpa dibatasi dengan denominasi gereja apapun, tidak dibatasi dengan dinding gereja, dengan tembok gereja, tidak dibatasi bahkan dengan agama apapun. Setiap orang bisa melihat, bisa mendengar firman, bisa menikmati, ya, firman Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa melihat dan mendengar mujizat-mujizat yang terjadi di mana-mana. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada yang mengatakan diperkirakan ada 1 orang bertobat dan percaya kepada Yesus selama 1 tahun lebih ini dalam masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu, ini tadi saya juga mendapat WA bahwa ya ada orang yang mendengar kesaksian suami istri dan dia bertekad untuk percaya kepada Yesus. Luar biasa, firman Tuhan bisa didengar oleh siapapun, bisa didengar oleh siapapun dimanapun mereka berada, dan siapapun bisa mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja, luar biasa dampaknya. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus peduli dan berempati dengan saudara-saudara kita yang sedang
terpapar COVID-19, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang sakit, yang sedang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan tempat tinggal karena bencana alam atau musibah-musibah yang lain. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai, suami, istri, orang tua, anak dan sebagainya, orang-orang sekitar yang mereka cintai. Kita harus peduli dan punya rasa empati kepada mereka. Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh tinggal diam, tetapi sepakat untuk berdampak dan jadi berkat bagi mereka. Tindakan apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi berkat bagi mereka? Kalau kita belum, Bapak Ibu, mari kita lakukan. Mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan, mari firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk sepakat mendatangkan berkat dengan membangun misbah bagi Tuhan, dengan memuliakan nama Tuhan, dengan hidup berdampak bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ora basyakara labalabai. Hinaya lama-lama ya syangkara. Hiara lama-lama ya syangkara lama ya syangkara. Ora basyakara lama ya syangkara. Hiara lama-lama ya syangkara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk tidak tinggal diam, untuk tidak tinggal diam hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi mari kita bersama-sama sepakat agar bisa mendatangkan berkat bagi bangsa ini, mendatangkan berkat kesejahteraan, mendatangkan berkat keamanan, mendatangkan berkat pemulihan, mendatangkan berkat keselamatan buat bangsa ini. Mari kita akan berdoa dan kita akan angkat sebuah lagu. Kami sujud di hadapan Engkau. Ora basyakara lama-lama ya syukur.
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi negeri tercinta. Berbelas kasih-Mu Bapa, tambah nyata dicurahkan atas kami. Lakukan negeriku, lakukan negeriku, selamatkanlah, pulihkanlah negeri, sinari dengan terang kasih-Mu, mari kita berdoa. Rapa syakara lama-lamanya, syakara lamanya, sinaya lama-lamanya, syakara lamanya, sinaya lama-lamanya, sinaya lamanya, sinaya lamanya, sanaya lamanya, haleluya. Firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biar Engkau menambahkan kesadaran dan kesetiaan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk sepakat membangun mezbah Tuhan, untuk sepakat memuliakan Tuhan, untuk sepakat berdampak bagi bangsa ini, untuk mendatangkan berkat bagi orang banyak. Berkati setiap kami, keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh, oh Tuhan, ambil tindakan untuk terus membangun mezbah bagi Tuhan, untuk terus memuliakan Engkau, untuk terus berdampak bagi orang banyak. Roh Kudus, silakan Engkau bekerja. Roh Kudus, silakan Engkau berbicara kepada setiap kami, agar
Oh Tuhan, hidup kami terus memuliakan Engkau, terus mendirikan mezbah bagi Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Para pemimpin bangsa ini dan Tuhan seluruh lembaga pemerintahan yang ada, mereka sudah berjuang, mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi problema, untuk mengatasi wabah yang terjadi di negara ini Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan, kami merendahkan diri kepadamu, mohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Ampuni atas segala dosa, kesalahan yang telah diperbuat oleh bangsa ini ya Tuhan. Berikan pemulihan buat bangsa ini Tuhan. Berikan pemulihan bangsa ini Tuhan, agar kami boleh terbebas dari keterpurukan yang ada saat ini. Mari Tuhan berkati seluruh, oh Tuhan, aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI, Polri, seluruh tenaga nakes yang mereka berjuang Tuhan di garis depan. Tuhan berkati mereka Tuhan, beri kekuatan perlindungan kepada mereka yang berjuang di garda. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menghibur dan Engkau memberikan pengharapan kepada mereka yang sedang susah karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai, mereka yang sedang sakit, yang berusaha berjuang untuk sembuh. Tuhan berikan pengharapan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka yang sedang lemah, berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Hanya Engkau Allah satu-satunya penolong kami, hanya Engkau Allah andalan hidup kami, andalan hidup bagi bangsa ini. Karena itu Tuhan, nyatakan belas kasihan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya ketika umat merendahkan diri di hadapan Engkau, bersama-sama sepakat mendirikan mezbah seperti yang dialami oleh bangsa Israel Tuhan, maka Engkau memulihkan, Engkau oh Tuhan, menghentikan wabah itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan angkat satu pujian ya. Kau Bapa yang mengasihiku, sambil Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan korban saudara kepada Tuhan. Haleluya.
pagi hari ini kami boleh mempersembahkan pujian, hormat, syukur kami, penyembahan kami di hadapan Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menikmati ibadah pagi hari ini. Engkau tahu mereka yang sedang sakit, mereka sedang dalam kesulitan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun Tuhan. Engkau adalah andalan hidup kami, pengharapan kami. Dan Engkau yang, oh Tuhan, menolong mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dan pertolongan yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.